Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan tentunya ini menjadi prioritas dan harapan seluruh masyarakat dimanapun berada. Dan saat ini kalau kita lihat bagaimana program pemerintah Kota Medan, khususnya melalui Dinas Kesehatan Kota Medan, ini terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Medan mendapatkan yang namanya pelayanan kesehatan. Apalagi kalau yang kita kenal dengan program Universal Health Coverage ini memang benar-benar bagaimana menjangkau seluruh masyarakat agar masyarakat itu bisa mendapatkan akses kesehatan ke paskes dan juga ke rumah sakit. Dan untuk itu pada Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini pemirsa kami angkat topiknya akses pelayanan kesehatan bagi warga Medan semakin dipermudah. Benarkah demikian? Dan bagaimana yang dikatakan dengan dipermudah itu kita akan nanti bicarakan dengan kedua narasumber yang telah kita undang ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Langsung saja, yang pertama sudah kita hadirkan Bapak Dr. Surya Syahputra Pulungan, MKes, selaku Kabid Yankes Medan. Selamat sore Bapak, Ya, apa kabar? Boleh baik. sapa dulu pemirsa kita. Ya, selamat sore pemirsa semua. Dan kemudian kita juga telah mengundang ini dari pengamat kesehatan atau akademisi, ada Bapak Dr. Jul Fendri. Selamat sore, Abang Anda. Selamat sore, Boleh sapa Bang dulu Geri. pemirsa kita. Ya, selamat sore pemirsa di rumah, semoga sehat-sehat. Amin. Salam sehat. Itu harapan kita bersama. Dan pemirsa kami juga nanti bisa memberikan waktu kepada Anda untuk memberikan sumbangsi. Anda boleh bertanya terkait dengan bagaimana kemudian akses pelayanan kesehatan diberikan oleh pemerintah Kota Medan saat ini kepada masyarakatnya. Dan untuk itu nanti line telepon kami di nomor 0614146535 bisa Anda pergunakan. Saya ke Pak Dr. Surya dulu nih selaku Kabid Yankes. Pak Dokter, Pak Surya, bagaimana selama ini sebenarnya pelayanan secara umum yang diberikan kepada masyarakat Kota Medan terkait kesehatan ini? Baik, terkait pelayanan selama ini yang kita Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Medan laksanakan itu ada yang namanya pelayanan kesehatan tingkat pertama itu di FKTP, Puskesmas. Yang kedua itu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, itu di rumah sakit. Jadi selama ini pelayanan kesehatan itu di era JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, kebetulan tanggal 1 Desember diterapkan Universal Health Coverage, artinya di situ program pelayanan kesehatan itu menyeluruh, artinya masyarakat Kota Medan itu dengan kepesertaan BPJS itu sudah 95,6%, sehingga bisa mengcover masyarakat keseluruhan, tercover akses pelayanannya secara berkeadilan, baik itu peserta maupun tidak peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu kira-kira. Ya menarik ini ya kalau kita bicara tentang baik peserta dan tidak peserta. Artinya bagaimana nih Pak? Apakah bagi masyarakat yang belum juga terdaftar menjadi anggota kepesertaan BPJS juga bisa dijamin begitu? Ya, dengan UHC ini memang seperti itu. Artinya pelayanan akses kesehatan bagi fasilitas kesehatan di puskesmas yang memang selama ini dilayani, terlayani dengan adanya KTP, yang KTP Kota Medan kita layani. Dengan UHC ini kita sistem rujukan, tetap rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang paskes ke rumah sakit besar begitu ya? Paskes ke rumah sakit besar. Artinya kalau memang sudah ada indikasi rujukan, kita rujuk, paskes itu mendaftarkan peserta ini untuk dirujuk ke rumah sakit yang memang sebagai peserta ataupun provider oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu kira-kira. Menarik. Pak Jul, tanggapannya bagaimana nih Pak terkait dengan Universal Health Coverage ini? Apakah ini memang benar-benar sebuah program atau kebijakan pemerintah yang kemudian inilah yang diharapkan masyarakat begitu? Baik, terima kasih Bang Keri ya. Sebenarnya ini kan sudah beberapa kali kita diskusikan minggu 2 bulan juga bahwasanya Medan akan universal coverage ya. Kemudian juga pencapaian daripada Medan 95,sekian%. Sehingga dianggap kalau dari Pak Surya tadi sudah bisa untuk melayani seluruh masyarakat Kota Medan. Dari pengamatan saya dari masyarakat Kota Medan menyambut baik ya program ini, merasa bersyukur ya. Merasa bersyukur mereka apalagi dikatakan Pak Wali ya. Pak Wali juga mengatakan
nggak perlu lagi memikirkan peserta atau tidak peserta BPJS, yang penting ada KTP. Nah itu satu hal yang apa. Tetapi kalau kita berbicara universal coverage ini tentu tidak hanya cakupan saja, ya, tetapi juga bagaimana akses pelayanan ataupun juga equity, ya, keadilan sosial, artinya berkaitan kepada mutu, ya, mutu itu tadi. Kalau banyak yang dilayani tetapi tidak ada peningkatan itu tadi kan juga percuma gitu ya. Makanya hasil dari WHO itu tadi juga menambahkan dimensi mutu di dalam universal coverage ini selain daripada equity, ya. Equity, keadilan itu tadi. Seorangnya misalnya orang bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan pelayanan itu termasuk obat-obat dan lain sebagainya. Kan ini yang juga dari tidak hanya sekedar cakupan. Tetapi untuk Kota Medan ya mungkin ya untuk masalah obat dan lain sebagainya dengan PAD yang besar Kota Medan, saya rasa mudah-mudahan jangan menjadi masalah bisa kekurangan diatasi obat, begitu ya, ya, Pak mudah-mudahan itu ya. Ini suatu program yang disambut oleh baik ya sama masyarakat gitu. Kemudian tadi juga saya juga diskusi sama Dirut BPJS juga memberikan apresiasi dengan kegiatan strategi-strategi yang dibuat oleh Kota Medan. Kebetulan tadi berkomunikasi. Itu mungkin untuk melihat tentu yang kedepannya ini tadi, misalnya ini ada Pak Kabid juga, tentu juga ya sekarang puskesmas kita sudah akreditasi ya. Tentu juga harus memperhatikan kepada mutu, kemudian mutu pelayanan, kemudian juga masalah ketersediaan obat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi karena sudah mencapai. Tidak ada arti apa-apa kalau tercakup dapat pelayanan tetapi tidak ada peningkatan ya, peningkatan kesehatan itu gitu. Baik, menarik ini pemirsa ya. Kalau kita undang memang pengamat kesehatan ini atau akademisi ini memang luar biasa sekali kajiannya begitu. Makanya untuk itu kita pastikan ini kepada Pak Surya. Pak Surya, kalau kita bisa berbicara tentang keseimbangan begitu ya. Kalau misalnya nanti berbicara tentang universal health coverage ini kan ya cakupannya seluruh masyarakat begitu. Tapi bagaimana kalau kemudian kita mengimbanginya dengan equity atau kualitasnya sendiri, pelayanan sendiri nanti di rumah sakit begitu? Ya, terima kasih. Memang seperti yang Pak Julpendri sampaikan, kebetulan Pak Julpendri ini dosen kita juga ya selama ini. Memang benar yang disampaikan beliau. Memang seperti akreditasi tadi ya, semuanya itu kan ada terukur dia. Setiap institusi itu apalagi terkait pelayanan langsung ke masyarakat itu memang harus mutu pelayanan yang memang harus ditingkatkan. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Medan dan pemerintah Kota Medan ya terus berbenah, terus ya melakukan hal-hal yang memang itu perbaikan secara terus-menerus. Bagaimana pelayanan kesehatan ini baik di puskesmas, ada 41 puskesmas yang berada di Kota Medan, begitu juga dengan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, bagaimana pelayanannya ini tidak membedakan, ya kan? Artinya apakah dia itu segmennya itu segmen penerima bantuan atau segmen mandiri, sebenarnya terkait untuk pelayanannya ya memang tidak boleh ada perbedaan di situ. Semuanya harus sama. Mungkin fasilitasnya saja yang berbeda. Kalau mungkin antara kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Tapi khusus penerima bantuan iuran yang memang itu dibantu iurannya oleh pemerintah Kota Medan, dalam hal ini ya kalaulah dia misalnya masuk seperti aturan yang diterapkan oleh regulasi yang ada, ya kita tidak boleh membeda-bedakan. Begitu juga dengan segala penunjang terkait bagaimana proses di pelayanan itu berjalan, ya terus-menerus kita harus melakukan perbaikan. Apakah itu sarana prasarananya, apakah itu terkait obat-obatannya, apakah itu juga terkait mungkin sumber daya mungkin sumber daya manusianya. Kita harus perhatikan semuanya. Tidak bisa kita sebelah memperhatikan tanpa memperhatikan unsur penyelenggara yang ada di dalamnya. Dalam hal ini mungkin dokter, nakes, para medis, dan medisnya. Seperti itu, Pak. Jadi terus-menerus kita melakukan perbaikan di rumah sakit ataupun di puskesmas yang ada. Baik. Oke, Pak Jul, kalau kita lihat daripada apa yang menjadi harapan pemerintah ini kan memang pastinya meski memang nanti masyarakat apakah itu penerima iuran bantuan atau apakah itu mandiri yang berobat ke rumah sakit, tentunya harapannya mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama begitu. Tapi bagaimana kemudian secara psikologi
pelayanan di rumah sakit, Pak Jul? Apakah mereka tidak melihat dari klasifikasi yang ada begitu? Iya. Biasanya begitu, Pak Jul. Iya. Seperti apa? Sebelum saya menjawab itu tadi, tentu juga merespon tadi, selain daripada kita terbaik kepada equity dan lain sebagainya, tentu kan juga menjadi wanti-wanti kepada dinas kesehatan. Jangan pula nanti masyarakat kita banyak yang berobat yang kuratif. Itu berarti gagal juga, kan gitu ya. Artinya kalau yang berobat semuanya dengan kuratif, berarti kita gagal juga menjaga kesehatan ini. Mungkin yang itu tadi tindakan promotif dan apa ini tadi yang Preventif. ditingkatkan preventifnya, ini promotif dan preventif itu yang ditingkatkan di tingkat FKTP. Tentu dengan itu tadi. Kemudian tadi yang berkaitan dengan apa tadi, Pak? Yang Bagaimana kemudian nanti rumah sakit itu memberikan pelayanan? Memberikan Kalau pelayanan. ada perbedaan antara penerima iuran bantuan, kan mereka bisa lihat ini segmennya apa nih, ini segmennya mandiri, ini segmennya kelas 1, ini segmennya kelas 2, ini segmennya kelas 3, ini segmennya dapat bantuan pemerintah gitu loh. Iya, sebenarnya ya rumah sakit tidak boleh memberikan suatu ketidakadilan di dalam pelayanan. Ya. Yang membedakan itu kan hanya hotelnya saja. Ya. Kelasnya itu tadi kan yang ini mungkin berlima, berempat, bertiga gitu ya. Ini sendiri, kan ini gitu, berdua kan. gitu ya. Tetapi yang Psikologinya seharusnya itu berpengaruh tadi, nggak sih, Pak Jul? pemberian senyum, pemberian pelayanan itu juga harus sama gitu kan. Tapi yang kita khawatirkan juga ini apakah BPJS dengan rumah sakit ini sudah satu pemikiran, satu persepsi yang misalnya 5% tadi. Tahu-tahu nanti rumah sakit ini nggak ada BPJS-nya, kemudian BPJS nggak betul tadi. Ini perlu juga nih sinkron antara BPJS dengan FKTL ya. Kalau memang FKTP oke lah ya. Kalau nggak dibayar pun itu tadi APBD Kota Medan masih sanggup. Sejak tahun 2001 kita nih Medan ini tadi sudah menggratiskan seluruh masyarakat Kota Medan, bukan daerah mana, Medan duluan. Tapi secara Tetapi kalau yang jadi apa ini untuk rujukan FKTP, alhamdulillah juga kalau kita lihat lagi Kota Medan telah memiliki rumah sakit tipe C. Ya, yang di utara gitu ya. Itu mungkin juga membantu untuk bagian utara gitu ya. Makanya itu tadi BPJS dengan rumah sakit jangan nanti ya ini nggak ada terdaftar ini tadi nanti kami nggak dibayar klaimnya. Kan gitu ya. Yang 5% tadi gitu ya. Benar. Nah, ini mungkin insya Allah mungkin sudah ada waktu tanda tangan itu, mungkin sudah ada. Ya kita lihat kemarin tanda tangan MOU antara BPJS Pak Wali rumah sakit nggak tahu ada apa enggak itu ya. Yang betul tadi mudah-mudahan sinkron ya. Jangan lagi nanti rakyat yang menjadi sasaran gitu ya, menjadi sasaran. Kalau masalah pelayanan kita berharap di tempat fasilitas pelayanan kesehatan ini tentu berilah senyum yang sama antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini. Walaupun saya rencana biasa hari apa ini ada juga riset ya FGD juga tentang respon dalam kelas yang sama itu ya. Satu kelas semuanya ini. Nah, itu bisa diterima. Risetnya kapan nih Pak Jul? Hari Jumat. Gitu. Hari Jumat ya. Nanti kita pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan ke masyarakat ya Pak. Pak Surya, kalau kita bicara tentang ini, apa namanya, punya intervensi kah, punya hak intervensi kah kemudian Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memberikan apa namanya masukan, pemahaman kepada pihak pelayanan kesehatan di rumah sakit begitu supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasien. Baik, tentunya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Medan khususnya itu memang selalu melakukan pembinaan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Medan, baik itu puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Jadi kalau ditanya ke kita, ya selalu ada intervensi yang sifatnya itu ya pengawasan, pembinaan kan seperti itu ya. Jadi memang tadi seperti Pak Jul Pendri sampaikan, kebetulan tadi baru diresmikan soft launching ya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Bahtiar Djapar yang berada di Kecamatan Medan Labuhan, ya kan? Tadi baru di soft launching oleh Pak Wali Kota Medan dan memang terkait jaminan terkait UHC ini juga jaminan kesehatan Medan Berkah namanya Pak. Jadi memang untuk UHC ini sendiri ya punya artinya punya tata cara. Itu kan secara global tadi ya, masyarakat bisa berobat misalnya kan. Tentunya yang punya KTP Medan dan ber-NIK Medan. Kan seperti itu. Karena anggarannya dari anggaran dari pemerintah Kota Medan. Kan seperti itu. Tadi seperti Pak Jul Pendri sampaikan, apakah selama ini sudah ada kesepahaman, ya makanya telah terjadi MOU kan, artinya MOU antara pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan Kota Medan, dan
memang selama ini sifatnya kita itu kolaboratif ya, kolaboratif antar instansi terkait ya, misalnya dinas sosial, BPJS kesehatan ya, juga mungkin dinas Dukcapil ya, karena memang ada kendala memang di lapangan, NIK-nya ini setelah diverifikasi tidak online. Apa penyebab itu Pak Jul? Pak Surya? Ya, jadi mungkin kalau memang kendalanya seperti itu, ya kan artinya pasien ini kan harus didaftarkan berdasarkan NIK-nya. Sementara kalau ada kendala di NIK-nya, kitalah tentunya berkolaborasi, masyarakat mungkin meneruskan itu ke dinas yang terkait. Supaya NIK yang selama ini tidak aktif atau tidak online, supaya ke dinas terkait dalam hal ini Disdukcapil, supaya mengaktifkan Disdukcapil, supaya mengaktifkan apa kendala di lapangan kan. Nah, itu mungkin tupoksi atau apanya dinas terkait ya. Kalau kami dari dinas kesehatan tentunya selalu bersama-sama berkolaborasi ya dengan BPJS. Tentunya BPJS juga, dinas kesehatan juga, rumah sakit juga, puskesmas juga selalu mempunyai kesepahaman ya, bagaimana teknis terkait bagaimana sistem pendaftaran masyarakat yang mungkin belum mempunyai kepesertaan. Boleh kok dia langsung ke rumah sakit kalau judulnya itu kondisinya gawat daruratan yang bisa mengancam jiwa seorang. Itulah disebut gawat darurat. Mereka nggak harus mengambil rujukan dari FKTP atau puskesmas. Mereka bisa langsung ke rumah sakit melalui IGD. Kenyataannya juga seperti itu selama ini. Memang ya, Pak seperti Surya? itu. Tanpa pun ada program UHC ini memang seperti sudah itu. Sudah dulu begitu ya? Sudah dari era JKN sudah seperti itu. Bagi masyarakat, pasien yang memang sudah dalam kondisi kegawat daruratan yang bisa mengancam jiwanya, dia bisa langsung ke rumah sakit. Cuman kan dengan UHC ini, bagi yang tidak punya kepesertaan BPJS, ya dia bisa semua disamaratakan oleh pemerintah. akses pelayanan itu diberikan oleh dia. Kenapa? Karena memang terkait kepesertaan, Kota Medan itu sudah mencapai 96%. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang harus ya kita syukuri, alhamdulillah. Harus disyukuri Pak Surya, itu memang luar biasa sekali kalau kita lihat apa yang namanya kebijakan pemerintah Kota Medan ini begitu. Tapi bagaimanapun yang namanya hal-hal baru itu kan selalu ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan-perbaikan. Ya, Mudah-mudahan perbaikannya semakin maju ini Pak Surya, supaya apalagi sebagai Kabid Yankes ini kan memang pasti ini yang dikejar orang terus nih kan Pak Surya. Jadi artinya kita sudah sampaikan ke teman-teman, teman sejawat, baik itu di puskesmas atau rekan-rekan di rumah sakit, untuk terus mengedukasi masyarakat. Mungkin dengan cara-cara, ya kan sekarang banyak ya, mungkin informasi-informasi terkait ini bisa kita sampaikan di salah satunya mungkin di media sosial ya. Bagaimana sih sebenarnya pemerintah Kota Medan itu sangat aware atau peduli terhadap masyarakatnya. Dengan ada UHC ini ya akses layanan itu sudah semakin terbuka, artinya sudah mencakup hampir seluruh masyarakat Kota Medan. Kecuali dia tidak punya nomor apa, artinya data kependudukan yang valid, NIK-nya nggak ada atau apa, itu mungkin dinas terkait ya yang menangani. Tapi kalau terkait ada lengkap semua dan NIK-nya juga connect, bisa terakses secara online. Nah, kalau ada kendala kita akan serahkan ke OPD ataupun dinas terkait. Mungkin itu. Oke, baik. Tapi satu lagi nih, sebelum Pak Julpendri, saya ke Pak Surya lagi. Pak Surya sering sekali misalnya, BPJS ini kan sudah ada rayon semuanya ya Pak? Ya. Oke. Bagaimana, kenapa misalnya contoh nanti ini ya, masyarakat Medan Utara ya, hari ini kita katakan apresiasi juga buat pemerintah Kota Medan begitu ya, begitu pedulinya dengan masyarakat yang di Medan Utara. Kepada orang Medan semuanya lah kita katakan. Tapi dengan diresmikannya hari ini salah satu rumah sakit begitu ya. Nah, apakah nanti masyarakat Medan Utara itu bisa memilih? Ya minta rujukan dong ke Medan gitu. Sementara di situ sudah ada paskes, udah ada rumah sakit begitu Pak Surya. Jadi semua rujukan itu tergantung indikasi medis yang dikeluarkan indikasi medis yang dikeluarkan oleh DPJP namanya, Pak Dokter Penanggung Jawab Pasien. Ya. Apakah diagnosanya ini sudah masuk kategori spesialis atau subspesialis ya? Kalau memang dia hanya kategori spesialis ya, kenapa harus jauh-jauh, ya kan?
di RSUD di RSUD Bahtiar Japar juga ada misalnya kan. Spesialis. Dan memang sudah ditetapkan terkait rayonisasi rumah sakit ini supaya ada pemerataan juga mungkin akses kemudahannya bisa lebih tercukupi seperti itu. Jadi misalnya RSUD Bahtiar Japar itu memang ya sudah menjawab lah ya. Khususnya wilayah Medan bagian utara. Bukan Medan Utara, tapi Medan bagian utara. Medan bagian utara. Dalam Setuju, hal ini Pak Surya. Kecamatan Medan Labuhan lokasinya. Baik. Jalan Oke. Kolonel Laut Yosudarso. Yang pasti orang Medan bagian utara hari ini sangat bergembira begitu ya. Iya. Oke. Khususnya, tapi secara umum masyarakat Masyarakat Kota Kota Medan. Karena banyak kan yang mungkin dia domisilinya di Medan bagian utara atau kerja, tapi dia bekerja di mana Iya. kan gitu ya. Baik. Atau juga mungkin dia bekerja di mana tapi domisilinya di daerah rumah Baik. sakit tersebut. Jadi ya sama-samalah kita syukuri hal-hal yang baik ini bisa kita dapatkan terutamanya untuk peningkatan kesehatan masyarakat Kota Medan. Baik. Siap Pak Sur. Saya ke Pak Julfendri. Pak Iya. Julfendri, kalau kita lihat selama ini, salah satu harapan masyarakat ketika dirujuk ke rumah sakit besar atau ke rumah sakit adalah pelayanan dokter spesialis. Bagaimana kemudian Pak Jul melihat ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan contoh lah kita katakan bantuan iuran. Apakah ini sudah bisa dikatakan pelayanan baik atau seperti apa? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Sobat Penyapa pemirsa. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Kita ke Pak Julfendri. Pak Julfendri, kalau kita bicara tentang masyarakat kan sangat mengharapkan memang pelayanan daripada dokter-dokter spesialis ini kan begitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, saya aja yang sakit misalnya. Kalau dokter spesialis itu datang rasanya gimana gitu ya. Apalagi kalau pelayanan bagus, Mas sehat ya pasti udah bagus deh gitu. Nah, kalau selama ini Pak Jul melihat bagaimana sih? Ya. Kan sudah sering juga misalnya melakukan ini, Baik. penelitian. Baik, ya. Kalau merujuk, masalah rujukan tentu harus ada indikasi medisnya. Ya. Ya tidak semuanya misalnya nggak perlu itu tadi. Karena puskesmas di FKTP ini ada 136 diagnosa yang harus mampu dia lakukan.
ini dianggap puskesmas ini sebagai gatekeeper gitu ya. Ya supaya jangan banyak yang dirujuk, yang harus ada lah. Nanti kan semuanya datang dirujuk kan juga sulit. Nggak Gitu. mampu Itu juga satu. rumah sakit untuk melayani ya, Iya, kan begitu. itu satu ya, menjadi gatekeeper itu. Yang kedua tentu yang dirujuk didasarkan indikasi. Yang kemudian indikasi tentu juga dari FKTP ke FKTL ya, tindak lanjut rumah sakit C. Ya kan rumah sakit C mungkin nggak bisa ditangani di rumah sakit C, tentu dirujuk lagi tipe B. Ke kelas B, kemudian baru ke kelas A. Tentu juga ini yang juga harus berikan pemahaman kepada masyarakat sistem rujukan ini. Ya walaupun ini tadinya mereka kan juga nggak perlu tahu, yang penting bagaimana mendapatkan pelayanan itu ya. Nah, edukasi yang seperti itu mungkin sebagian besar masyarakat juga sudah paham itu tentang rujukan. Tentu juga sekarang ini yang jadi masalah karena ini Medan. Medan ini tadi pusat rujukan dari seluruh kabupaten kota. Ya, pusat ibu kota ya, karena sebagian besar duit BPJS itu di Medan gitu. Nah, itu tadi yang jadi sehingga rumah sakitnya penuh gitu tadi kan, karena bukannya rujukan bukan orang Medan saja kan gitu ya. Dari rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga yang kadang-kadang kalau yang kelas 3 ini sensitif gitu ya. Penuh mentang-mentang saya kelas 3 dikatakan penuh kan, kadang kan gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, ini kan juga kita kan juga perlu melakukan sosialisasi gitu ya. Kemudian juga dalam dalam penanganan itu tadi tentu juga kadang-kadang juga ini masih image daripada masyarakat ya. Ini kalau sudah BPJS itu udah ya, kalau di swasta itu tadi kadang-kadang ada sebagian lah gitu ya dianggap nggak ada gitu ya, tapi sebagian masih banyak, masih baik gitu ya. Itu tadi yang kadang keluhan-keluhan, kadang-kadang juga harapan ini tadi nggak sesuai dengan kenyataan, kadang-kadang di harapan masyarakat terlalu tinggi ya. Kemudian dalam faktanya itu kemudian karena ketidaktahuan padahal itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang yang kemudian juga kalau saya lihat kemarin saya juga ke puskesmas juga sudah mulai tegas, kalau tak ada pasiennya datang tak dikasih rujukan, diperiksa dulu apakah ini perlu dirujuk atau tidak. Nah, saya kemarin ke puskesmas, salah satu puskesmas, di satu sisi saya tetapi bangga ya, tetapi kan juga harus memberikan edukasi gitu Punya ya. prinsip juga edukasi. Punya prinsip, karena itu tadi kalau semuanya diladeni minta rujuk padahal nggak harus ditangani. Nah, ini kan juga kita harus komprehensif juga dari sisi masyarakat kita lihat, dari sisi petugas kita lihat juga ya. Kan petugas puskesmas ini kan juga beban kerjanya sangat berat karena ujung tombak. Makanya itu sistem rujukan itu semuanya standarnya itu sudah ada ya, standarnya sudah ada. Bagaimana siapa yang merujuk sesuai dengan indikasinya itu tadi. Kemudian juga ini kan selalu ini tadi pagi saya juga dibilangkan ya masalah lama hari di RG itu. 3 hari, 4 hari kalau sehat disuruh pulang gitu ya. Nah, itu dulu gimana, ini Pak? kan perlu juga nih koordinasi antara rumah sakit dengan BPJS lah. Jangan salah menyalahkan gitu ya. BPJS sinergi haji, sehat tak sehat kamu dengan bayar sekian. Kalau tak sehat kamu pasti rumah sakit rugi, kan begitu ya. Nah, kemudian rumah sakit saya tidak mau rugi karena 4 hari harus pulang. Nah, ini kan harus adalah ini image di masyarakat ini harus kita bagaimana itu itu tadi, karena yang diagnosa kalau belum wajar untuk disuruh pulang ya secara medik nggak boleh ya, melanggar itu ya. Nah, kalau secara medik nggak boleh gitu. Makanya kadang-kadang ini bukan 4 harinya gitu, karena kalau misalnya salah di RG-nya, diagnosa itu tadi di RG-nya itu tadi yang diperbaiki gitu. Nah, kan gitu ya, gitu ya Pak Surya ya. Ini kadang-kadang teman-teman saya tidak menyalahkan teman dokter itu tadi ya, standarnya itu tadi miskomunikasi antara ini. Yang jadi sasaran adalah masyarakat gitu. Masyarakat kan nggak tahu. Ya. Dia bilang kan, ya kan obat ini untuk 4 hari, maka 4 hari itu untuk berobat ini 4 hari, maka habis 4 hari ya pulanglah. Kalau masyarakat kan menerima saja itu, walaupun di rumah kadang-kadang jengkel gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya, enggak, dia harus sampai sembuh, nah, kan gitu. Nah, ini miskomunikasi ini tadi bagaimana untuk mungkin itu yang kita harapkan antara BPJS dengan rumah sakit. Sehingga kualitas pelayanan di Kota Medan ini adalah semakin baik gitu ya. Tingkat derajat itu tadi, derajat kesehatannya masyarakatnya baik ya. Tapi jangan terlalu banyak semuanya sakit berobat itu tadi, tingkat kunjungan berobat kuratifnya sangat tinggi, bukan kita berhasil gitu ya. Berarti gagal juga sistem kesehatan kita, Pak Indra, Pak Surya ya. Makanya puskesmas sebagai gatekeeper mungkin bisa dikembangkan sekarang di FKTP itu tempat konsultasi kesehatan ya. Misalnya ya sekarang ini sudah mulai masalah kesehatan jiwa ya, remaja buat pusat konsultasi di tingkat FKTP ya, sebelum nanti sakit jiwa rumah sakit jiwa pula nanti yang nah gitu ya, pencegahan tadi promosi ya.
tadi mungkin sudah sepakat ya Pak. Baik. Karena beliau ini kan magister promosi kesehatan, ya, Benar. pasti paham kali. Iya. Baik, Pak Dokter Surya kan gitu ya. Ada dokternya juga di depan ini kan gitu ya. Dokter Surya, kalau kita bicara tentang tadi mekanisme, kan dulu kan memang aturannya begitu ya. Kalau seseorang itu menggunakan berobat menggunakan BPJS begitu ya, apakah itu mandiri atau penerima iuran bantuan, biasanya kan ada mekanisme yang mengatur 5 hari pulang dulu, besok baru datang lagi gitu. Seperti apa sih tanggapannya atau bagaimana sih aturan itu Pak Surya? Pak Dokter? Jadi sebenarnya kalau terkait itu memang kan JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini kan sudah lebih kurang 8 tahun ya. Jadi saya rasa dari awal itu juga sudah disepakati dengan para organisasi profesi, dalam hal ini dokter ya. Bagaimana terkait misalnya pola-pola ataupun sistem diagnosa ataupun penyakit itu ya kan. Dan memang kalau dibilang 5 hari atau apa, saya rasa tidak seperti itu juga. Tergantung diagnosanya begitu ya. Artinya Pak Surya? dalam hal ini bagaimana perjalanan daripada penyakit secara umum itu kan memang sudah, yang namanya dokter itu kan sudah tahu itu apakah penyakitnya akut, apakah penyakitnya kronis, atau juga mungkin ada penyakit-penyakit yang sifatnya keganasan. Artinya BPJS itu mengcover terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif. Dan bagi puskesmas terutama dia karena pusat fasilitas kesehatan tingkat pertama itu lebih cenderung ke promotif dan preventif. Jadi semuanya ada, bagaimanapun artinya di pangkal ini harus dijaga. Bagaimana masyarakat itu supaya tidak sakit ya kan? Karena mencegah dia kan, preventif ya, atau sebagai promotif diajak masyarakat itu bagaimana supaya mereka itu tidak sakit dengan pola-pola hidup sehat, mengurangi stres segala macam. Jadi kita tidak boleh lupakan fungsi daripada promotif preventif untuk menekan daripada besarnya pembiayaan terkait pengobatan yang ada di rumah sakit. Apalagi mungkin penyakit-penyakit yang sifatnya kronik yang memang seumur hidup dia bisa berobat, atau seumur hidup dia tergantung dengan alat-alat atau obat-obat. Ya. Jadi terkait yang mungkin penyakit-penyakit yang tidak menular, yang bisa terkait mungkin penyakit-penyakit jantung, diabetes, segala macam, hipertensi. Itu ada program dari BPJS Kesehatan, juga mungkin Proladi segala macam. Itu untuk mengurangi, artinya pasien itu dikontrol di FKTP, supaya karena FKTP ini kan dia memiliki wilayah kerja, dia bisa turun ke masyarakat, turun ke dengan pemerintah Muspika untuk jemput bola masyarakat itu terkait mungkin penanganan penyakitnya. Ada namanya senam prolanis, ada jadi nanti terkait misalnya pos bindu, pos pelayanan terkait penyakit-penyakit yang tidak menular ini, dikontrol lah kadar gula darahnya. Yang melakukan kontrol itu orang puskesmas, tenaga puskesmas, agar dia terkontrol. Jadi kalau sudah terkontrol, hipertensinya terkontrol, gulanya terkontrol, dia nggak perlu lagi misalnya harus berobat ke spesialis. Berobat ke spesialis iya, kan gitu. Kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan dia ini berobat secara spesialistik. Saya rasa seperti itu. Terkait yang tadi disampaikan, ya semuanya tergantung indikasi medis. Dan proses perjalanan penyakit itu tidak bisa. Tapi secara umum dokter ataupun ahli-ahli itu sudah bisa kira-kira sejauh mana ini proses perjalanan penyakitnya. Apakah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Setiap dokter berkunjung kan pasti melihat gejala klinis yang timbul, bisa dari hasil-hasil lab yang dapat, ya kan. Jadi ya memang walaupun sifatnya inasi bijis, cuman tidak
tidak menjadi apa istilahnya, wah harus segini pulang, tidak seperti itu juga. Itu kan sekarang dulu, pertama dulu. Sekarang kan nggak berkurang. Berkurang. Ini karena sudah ada ini perusahaan Sudah berkurang. health coverage gitu, Iya. jangkauannya lebih luas kan gitu. Tapi begitu, tadi kalau Pak Jul Fendri mengatakan, saya salut nih dengan Paskes, pangkal utama itu seperti Puskesmas begitu ya. Pak Jul Fendri mengatakan sendiri ya, kan begitu orang akademisi. Nah, apakah kemudian Pak Surya juga paham sependapat dengan Pak Jul Fendri? Kalau saat ini pelayanan yang diberikan di Paskes Pangkal ini adalah udah baik, semakin baik begitu. Karena memang tergantung mereka juga sebenarnya kadang-kadang bagaimana mereka melakukan diagnosanya di situ, layak nggak dirujuk atau tidak dirujuk begitu. Tapi kemudian, kalaupun tidak dirujuk sebenarnya bagaimana membuat pasien nyaman kan begitu sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan puskesmas nggak begitu. Misalnya gitu ya, saya nggak begitu. Kalaupun nggak dirujuk pasiennya Pak Surya, Pak Dokter Surya, kalaulah misalnya petugas dokter yang ada di puskesmas itu memberikan cara yang tenang, enak, pasiennya juga enak gitu. Nah, tapi kenapa kadang-kadang banyak pasien yang mengatakan saya harus dirujuk, tapi dokternya nggak dikasih, petugas puskesmas nggak ngasih. Tanggapannya gimana Pak? Jadi ya saya rasa itu prinsipnya dokter itu ya, dokter apakah dokter di puskesmas atau dokter di klinik atau dokter di mana saja yang mungkin fasilitas tingkat pertama, dia itu berdasarkan indikasi medis ya. Kalau sudah ada indikasi medisnya itu harus dirujuk, ya dirujuk. Tapi kalau tidak ada indikasi medis, ini selesai kok di puskesmas. Ya, kenapa kita harus rujuk? Ya mungkin dari segi mungkin teman-teman atau rekan-rekan di puskesmas ini Cara menyampaikannya ya, mungkin cara komunikasi itu supaya lebih istilahnya merangkul, supaya lebih mengedukasi kepada masyarakat pengguna fasilitas itu, supaya masyarakat ini diberi penjelasan, diberi informasi yang benar bahwasanya ini loh penyakitnya. Tapi bagaimanapun kita selalu ada kendala-kendala ya. Segala sesuatunya itu kan baik itu di puskesmas atau terutama lah khusus di puskesmas kan ada hal-hal yang mungkin yang harus dibenahi, mungkin terkait SDM-nya yang kurang. Juga mungkin terkait fasilitasnya mungkin yang harus diperbaiki. Tapi ya saya rasa paling utamanya itu komunikasi lah, komunikasi. Bagaimanapun masyarakat pengguna layanan kesehatan ini pasti dengan cara komunikasi yang baik dan merasa merangkul atau merasa empati, mungkin itu pastilah membuat pasien itu merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan mungkin puskesmas atau layanan kesehatan itu bisa mereka cintai karena sekarang masyarakat boleh memilih paskes. Berdasarkan kemauan nanti tinggal dirubah di BPJS aja kan begitu ya? Iya, nggak harus dengan cara mobile JKN melalui handphone mereka. Artinya online juga online bisa. juga bisa. Artinya mereka berhak memilih paskes yang mana yang mereka rasa itu mutu pelayanannya baik. Oke. Baik, Pak Jul Fendri, kalau kita lihat beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara ini sering sekali kalau kita lihat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepala daerah itu sidak begitu. Apakah kemudian menurut Bapak di Kota Medan itu penting? Karena kan Medan kan sebagai ibu kota provinsi, kemudian juga kota besar gitu ya, ibu kotanya Sumatera Utara gitu. Penting nggak sih menurut Bapak kepala daerah itu misalnya wali kota sidak ke puskesmas atau penting Kabid Yankesnya cukup begitu? Kabid Yankes cukup begitu. Saya rasa kalau untuk sidak itu tadi sekali-sekali itu perlu. Penting ya Pak ya. Penting. Kita kan juga melihat bagaimana karakteristik daripada masyarakat kita juga. Sekali-sekali gitu ya. Nggak memastikan hanya petugasnya saja, masyarakat juga bisa dilihat kan begitu ya Pak ya, supaya bisa memastikan memang masyarakat yang keras pelayanannya kan, bagus apa enggak kan gitu kan, supaya jangan hanya menerima laporan saja. Ya itu tadi itu satu. Tentu juga di bawah setelah itu tadi lebih banyak lagi mungkin orang dinas untuk turun ke bawah. Kemudian juga BPJS ini kan ada juga tim audit. Ya, tim audit yang dibentuk di tingkat kota, yang tingkat provinsi, itu kan juga berjalan ya dari organisasi profesi maupun juga dari organisasi yang tugas. Tapi yang satu yang jadi masalah ini sekarang dengan adanya Universal E-Coverage ini tadi yang juga jadi wanti-wanti kita di Kota Medan ini, bahwasanya untuk penyakit katastrofik itu tadi Bang Geri, itu sekitar 35% uang BPJS itu disedot di situ. 35%? Iya. Penyakit misalnya cuci darah apa itu tadi ya kan, itu yang paling besar yang banyak disedot itu. Makanya ini kan tugas daripada Promkes juga lah ini memberikan edukasi supaya penyakit katastrofik ini tadi bisa diatasi
ya sehingga BPJS nggak bangkrut kali, nggak defisit lagi kayak dulu lagi, kasihan lagi kan. Sekarang kan sudah segar nih, sedikit nih, ya, jangan apa lagi kan gitu ya. Makanya nih antara BPJS, Dinas Kesehatan, kemudian juga rumah sakit bisa berkolaborasi, masyarakat, ya. Karena ini bukan hanya tanggung jawab 3 aja, masyarakat juga bertanggung jawab. Makanya perlu berkolaborasi saling antara ke seluruh stakeholder ini tadi untuk mensukseskan untuk menjadi kita tetap sehat ke depan, kan gitu. Universal coverage sudah ada jembatannya, kemudian kita sudah bisa mengakses pelayanan sudah dilengkapi. Ya Pak Kabid tadi juga mengatakan pelayanan kualitas pelayanan tetap kita tingkatkan, ya. Kemudian juga bagaimana ramah dalam berkomunikasi. Mungkin itu juga, mungkin apakah perlu kita belajar komunikasi kesehatan, mungkin tenaga itu tadi bisa dipanggil nanti ya ahli komunikasi, ya, itu tadi misalnya. Dalam meningkatkan kualitas ini mungkin juga banyak nanti program-program ataupun juga strategi-strategi dari Pak Kabid untuk kawan-kawan yang ada di FKTP untuk kedepannya itu tadi. Yang menjadi supaya pelayanan kita di puskesmas ini tadi Pak, gedung-gedungnya kan sudah bagus, fasilitas kan sudah bagus. Hampir memenuhi standar yang Permenkes 75 ya. 90% adalah ya memenuhi standar itu karena gedung baru semua. Kemudian SDM-nya, kemudian juga bagaimana pembagian kerja daripada teman-teman FKTP sehingga nggak kelelahan. Kalau nggak kelelahan kan bisa senyum. Kalau udah lelah itu tadi kadang lupa senyum. Nah, banyak kali beban kerja gitu ya. Nah, itu tadi yang juga ya supervisi dari dinas nggak marah-marah tapi dengan senyum, sapa kan gitu ya. Nah, itu tadi kan juga pendekatan psikologis kalau Pak Surya ini dimiliki karena selama ini jadi kepala puskesmas dia sendiri yang laki-laki, yang lainnya perempuan semua gitu. Berarti memang hubungan baiknya dengan masyarakat itu luar biasa begitu ya. Pak Surya Syahputra namanya dokter begitu ya Pak ya. Pak Dokter, kalau kita bicara tentang sekarang ini kan masyarakat yang penerima iuran bantuan atau mungkin yang tidak juga punya BPJS, ini kan bisa berobat sekarang ke rumah sakit begitu. Nah, apakah kalau selama ini kan kalau BPJS, apakah dia mandiri atau penerima iuran bantuan, nanti kan BPJS yang bayar ke rumah sakit. Nah, kalau dia pakai KTP ini, apakah dari anggaran yang diambil, Pak? Jadi sebenarnya kalau yang sekarang ini mekanismenya sama. Sama. Artinya tetap dari anggaran juga. Ya, artinya masyarakat yang punya NIK Medan, ya kan, walaupun tidak ada sebagai peserta BPJS dengan UHC ini dia mendapatkan akses pelayanan oleh BPJS. Bonus ya. Bisa dikatakan bonus lah ya, 5% dia. Bukan bonus, artinya dia akses pelayanan dia ke rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS. Pemerintah kota. Pemerintah kota. Yang 5% itu 95, yang 5% itu tadi tanggung BP kota atau ditanggung BPJS? Ya, artinya yang tidak memiliki KTP selama ini dan tidak peserta didaftarkan oleh rumah sakit kalau dia sedang sakit. Kemudian nanti transaksi uangnya akan dibayar pemerintah Kota Medan ke BPJS. Iya, pemerintah Kota Medan yang bayar ke BPJS. Begitu ya Pak Surya ya? Iya. Oke. Pak Surya, kalau ada, kadang-kadang begini, ada masyarakat Medan yang sengaja yang datang misalnya berobat begitu ya. Dia datang jalan-jalan berobat ke rumah atau misalnya jalan atau kuliah di sini. Kemudian tidak punya BPJS kesehatan. Nah, apakah dia bisa sembarangan masuk rumah sakit atau harus rumah sakit tertentu yang diambilnya kalau dia bukan warga Medan? Pada dasarnya itu NIK Medan. NIK Kota Medan karena berdasarkan kepesertaan itu kan berdasarkan NIK sekarang kan. Dia nggak harus punya kartu JKN KIS itu, yang penting ada NIK-nya, dia bisa, dan NIK-nya itu sebagai penduduk Kota Medan dia bisa dilayani. Artinya kan anggarannya kan dari pemerintah kota ya, untuk artinya kemanfaatannya juga untuk masyarakat Kota Medan lah tentunya kan, yang mempunyai NIK-nya. Pak, apakah selama ini setelah ada bisa berobat pakai KTP itu tingkat kunjungan ke rumah sakit semakin tinggi? Sebenarnya trennya bagaimana? Sebenarnya apakah memanfaatkan situasi dulu kan masyarakat takut-takut begitu ya Pak Jul ya? Itulah yang memang harus kita antisipasi. Masyarakat ini kita harus edukasi ya dari teman-teman di puskesmas. Siapa sih yang mau sakit misalnya? Tapi sekiranya pun dia sakit, silahkan datang ke puskesmas. Nah, kalau puskesmas selama ini memang dilayani kalau sudah ada KTP walaupun dia tidak peserta BPJS. Sekarang kan sistem rujukan bisa dilayani secara rawat inapnya di rumah sakit ya, asal dia mempunyai NIK dan KTP Medan dia bisa dilayani. Ya, kalau misalnya semakin banyak dengan UHC ini ya saya rasa tidak juga karena
gimana mau semakin banyak orang juga pasti berpikir ya, Baik. masuk rumah sakit Iya. ya kan, apalagi mungkin ini kan penerima bantuan iuran ya, Iya. dimasukkannya, artinya dia segmennya itu pasti di kelas 3 kan Baik. gitu, seperti itu. Ya. Walaupun itu tidak membedakan, pelayanan itu semuanya sama. Tetap sama ya Pak Surya ya. Tetap Standarnya sama, sama. mau di kelas berapa, terkait kualitas pelayanan kesehatan tidak boleh tidak sama, Baik. harus sama. Kita sudah di penghujung jam ini, nggak kerasa memang karena dua-dua orang hebat nih pembicaranya kan gitu ya, punya peran penting begitu. 1 menit lagi waktu kita, boleh ada statement closingnya mungkin Pak Surya Syahputra selaku Kabid Yankes ya, supaya masyarakat juga paham bagaimana sebenarnya sekarang ini akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, intinya pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan juga sebaiknya ya, artinya masyarakat itu tetap kita edukasi lah ya, bagaimana kesehatannya itu memang harus dijaga ya. Sekiranya pun dia misalnya perlu pelayanan rumah sakit, pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah, dan seluruh stakeholder yang terkait itu sudah menjamin akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi begitupun masyarakat ya memang harus lebih bagaimana supaya pola-pola hidup itu supaya terhindar dari penyakit. Hindarilah berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit itu muncul lah, seperti itu. Untuk kami pembinaan, monitoring dan evaluasi baik itu ke puskesmas, ke rumah sakit, dan itu memang selama ini kami jalankan, dan mudah-mudahan itu bisa semakin memperbaiki sistem pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Medan. Saya rasa itu, Pak. Baik. Pak Jul, apa yang mau disampaikan ini? Masukan juga ini kepada pemerintah Kota Medan ya, khususnya ke Dinas Kesehatan supaya memang benar-benar akses kesehatan bagi masyarakat ini bisa dipertahankan terus atau bisa justru ditingkatkan begitu Pak Jul Fendri. Baik ya, pertama memang program Universal Health Coverage UHC ini sekarang seluruh kabupaten kota sedang berlomba-lomba ini. Ya, kemudian kita mulai 3 hari yang lalu dan mulai 1 Desember itu tadi telah ya meluncing program ini ya, sekarang sedang berlomba-lomba seluruh, kalau saya baca dari berbagai berita itu tadi lagi berlomba-lomba seluruh Indonesia untuk Universal Coverage ya. Kemudian pada hari ini kita tentu ini adalah salah satu langkah ya, yang satu ya prestasi bagi Pak Wali ya, kita bukan apa itu tadi prestasi, tetapi bagaimana mempertahankan dan juga tindak lanjut. Jangan hanya sekedar Universal Coverage dari cakupan, tentu juga masalah equity tadi juga menjadi perhatian oleh Pak Wali ya, Pak equity, keadilan dan juga mutu. Kalau misalnya banyak yang berobat dikasihkan akses berobat tetapi tak ada perubahan juga percuma juga, makanya perlu ada tentang mutu pelayanan itu tadi sehingga orang datang sehat dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi perhatian daripada dan juga yang sesuai dengan bagaimana komitmen dari awal Pak Bobi juga, berkah, namanya berkah itu tadi harus pelayanan yang diberikan itu mendapatkan berkah juga kan begitu ya Bang Keri ya, berkah berarti dia sehat gitu ya, dan kualitas orang pun berobat pulang dari FKTP pulang dari rumah sakit dengan senyum gitu. Nah ini yang kita harapkan. Ini gitu ya. merepet-merepet deh begitu. Nggak merepet-merepet ya, senyum orang pulang rumah sakit atau pulang dari rumah sakit mungkin ada lagi tuh di apalagi dulu kan salon dulu dan sebagainya, tambah senyum dia pulang kan begitu ya, didoain kan gitu. Khususnya di Kabid Yankes. Kabid Yankesnya ya kan. Maka ini tugas berat, tugas daripada bagaimana citra ini tadi dari Yankes ya melalui Dinas Kesehatan ini tadi, jadikanlah puskesmas itu sebagai gatekeeper, kemudian juga menjadi ya bagaimana dia memberikan pelayanan yang memberikan kepuasan supaya masyarakat juga senang. Masyarakat senang juga sehat, kita semuanya akan sehat. Baik. Terima kasih Pak Jul Fendri, Dr. Jul Fendri selaku pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih Pak Dr. Surya Syahputra Pulungan MKes, Kabid Yankes Kota Medan. Ya, menarik sekali nih pemirsa kalau kita bicara dari awal sampai akhir. Tapi ada 2 closing statement dari para narasumber ini. Kalau tadi Pak Jul Fendri mengatakan ini masih ada PR dari pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kesehatan, bagaimana supaya tidak melalui Universal Health Coverage ini tidak ujuk-ujuk hanya akses yang diperlebar, tapi bagaimana equity-nya, kemudian pelayanannya supaya benar-benar memang dirasakan masyarakat, pelayanan itu memang menyentuh masyarakat. Nah, udah disanggah tadi oleh Kabid Yankes Kota Medan mengatakan bahwasanya kami akan selalu monitoring dan evaluasi. Kita berharap melalui monitoring dan evaluasi ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Salam sehat dari kami TPRI Sumatera Utara. Sampai jumpa. Selamat sore.